Dan kita juga akan memperbincangkan terkait sikap seniman pada praktik yang dilakukan oleh Mas D. Kustrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Nah, untuk membahas Mas D. Kustrita, saya akan menempatkan pembahasan karya Mas D. Kustrita ini di dalam sikap seniman, ya. Sikap seniman atau pilihan seniman terhadap karyanya. Kalau kita lihat, Mas Kustrita ini menyampaikan beberapa karya, ya. Tapi kita mulai dari keterangan beliau, ya. Ini beberapa karya, ya. Terus coba kan kita komparasi dengan karya yang dulu. Nah, ini karya Mas Kustrita yang dulu. Kita pilih salah satu. Nah, ini misalnya, ya. Oke, tapi sebelumnya kita baca dulu, ya. Kita baca terus kita akan komentari karya Mas Kustrita ini dalam skema sikap seniman. Nomor 1 genangan, nomor 2 celah, ukurannya 120-90, Riff in the Blue, usai peristiwa malam dan sebagainya, ya. After the rain, sore-sore, refleksi, gitu, ya. Deskripsi atau konsepnya menghadirkan lukisan dari kombinasi garis, warna, dan cara yang terkontrol, spontan, jujur, apa adanya, juga bebas interpretasi. Untuk tugas pertama dan sekaligus menyambut kehadiran kembali kelas Painting Explorer, kali ini saya ingin menghadirkan lukisan yang saya buat menjelang akhir tahun 2025 lalu, dengan konsep yang masih sama dengan yang saya coba tekuni sampai saat ini. Sekarang mulai tidak mengumbar teknik berlebihan, tetapi lebih pada upaya kembali pada satu, eksplorasi penataan komposisi bentuk, ruang, dan cahaya atau gelap telang. 2, berupaya menangkap kesan-kesan tertentu dari warna-warna yang harmoni atau yang dinamis atau yang bertentangan sehingga saling meminta perhatian dan memunculkan chaos, termasuk juga dengan warna yang terbatas. 3, berupaya untuk tidak merepresentasikan apapun. Judul halnya clue yang kemudian menyebabkan banyak ruang interpretasi bebas bagi penonton. 4, termasuk juga akhirnya tidak menuntut kemudian bisa disukai atau diterima, meskipun ternyata ada juga yang mau membeli karya saya, bahkan ada dari luar negeri, bule. Alhamdulillah, saya sangat senang, ya, kalau mendengar teman-teman Painting Explorer laku, diapresiasi. Wong pameran saja saya senang, ya. Jadi teman-teman seniman Painting Explorer pameran itu senang, payu tambah senang, nah, itu ada kebahagiaan tersendiri. Itu kebahagiaan guru itu, ya, ketika muridnya sukses. Wah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Mohon masukan bahwa dalam waktu dekat saya akan berpameran khusus abstrak bersama teman-teman. Dari saya akan membawa konsep di atas sekaligus sebagai modal awal dalam mencapai persoalan branding. Nah, ini yang perlu kita bahas, ya. Persoalan branding yang diharapkan. Matur nuwun. Begini, kita komparasi dulu dengan karya Mas Kustrita yang dulu, ya. Dulu banyak sekali karya-karya Mas Kustrita seperti ini, ya. Ini karya ini itu benar-benar penuh teknik. Kalau ibarat orang ngomong itu, ya, ini aku bisa banyak hal. Kutunjukkan seluruh kemampuan yang aku punya di dalam bidang lukisan ini. Nah, itu. Jadi dari segi teknik, Mas D. Kustrita itu sudah tidak ada masalah.
Kita sudah melihat banyak lukisan Mas Kostita dengan teknik-teknik yang canggih, kombinasi antara bentuk-bentuk yang spontan kayak cipratan, lelehan dengan bentuk-bentuk yang terkontrol ya, seperti garis lurus, layer, bawah, atas. Itu Mas Kostita canggih. Nah, ketika Mas Kus memilih yang seperti ini, misalnya yang seperti ini, ini berarti ya dapat dimaknai ini adalah pilihan, bukan karena misalnya ini ya keterbatasan teknik, bukan. Kenapa? Karena sudah terbukti sebelumnya sudah menunjukkan dalam satu karya itu sudah banyak yang bisa ditunjukkan tekniknya. Dan itu tidak hanya 1-2 lukisan. Nah, sekarang bagaimana dengan karya yang seperti ini? Nah, begini. Memang seniman itu akan terus bereksplorasi ya. Itu bedanya pelukis dan produsen kerajinan kan gitu ya. Produsen kerajinan. Kalau produsen kerajinan itu ya dia akan cenderung membuat sesuatu yang sama. Mana yang laku itu dicetak ya, dicetak nggak hanya 1-2 tapi sampai ribuan kalau perlu, sama semua. Ya jadi kerajinan aja sama. Jadi produk massal. Nah, pelukis seniman ya, pelukis penggrafis. Cara kerjanya tidak seperti itu. Cara kerjanya adalah munculkan kreativitas, terus-menerus gelisah untuk menemukan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang unik di dalam karyanya. Meskipun karena seniman itu juga perlu dapat diidentifikasi, dia memiliki personal style atau gaya pribadi atau ciri khas atau identitas visual yang dapat dikenali, sehingga orang langsung tahu, oh ini De Kustritha, kayak gini De Kustritha. Nah, berarti tegangan antara sesuatu yang ciri khas dengan kreativitas. Nah, bagaimana dengan karya-karya yang terbaru? Karya-karya yang terbaru ya, kita lihat memang meskipun tidak sekuat yang dulu ya, tetap saja di sini ada berbagai teknik ya, ada kedalaman warna misalnya ya, bagaimana layernya ini juga terbentuk biru tua, biru muda sampai ke warna putih, terus beberapa gradasi warna yang mulai bermain dengan palet-palet tertentu ya, limited palet. Ini cenderung hanya biru yang muda sama merah yang tua misalnya seperti itu ya. Tidak lagi mengumbar banyak warna pada seluruh bidang ya, dulu seperti itu. Namun demikian, nah ini Mas Kustritha sudah ada ya. Aduh telat malam Mbak Deni dan kawan-kawan. Malam juga Mas Kus. Nanti saya review gak apa-apa. Oke, Mas Kustritha. Nah, kalau kita melihat karya-karya ini, selain kita melihat pilihan Mas Kustritha, tapi juga ada dua hal yang perlu saya sampaikan ya. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, cobalah kegelisahan memunculkan sesuatu yang kreatif, kegelisahan memunculkan sesuatu yang baru yang belum digarap, itu terus dijaga. Baik itu di dalam teknik, baik itu di dalam komposisi, baik itu di dalam warna ya. Meskipun itu kecil gitu ya, berupaya dijaga. Jangan sampai cara kerja kita sebagaimana tadi ya, sebagaimana seorang pengrajin yang
membuat keseragaman. Nah, kalau kita lihat karya Mas Kustita ini memang mulai ada nuansa keseragaman ya, pada bentuk-bentuk yang dihadirkan, yaitu apa? Di dalam komposisi misalnya, di dalam pola ini tadi sudah ya. Nah, di dalam pola penggarapannya, misalnya ya, semua tampak ya, meskipun ini persegi, digores dengan vertikal dan menjadi bentuk-bentuk diagonal seperti ini maksud saya. Terutama yang ini ya, terutama yang tidak ada, yang sudah hilang sama sekali garis-garis terkontrolnya ini ya, misalnya ini, ya kan, semua meleleh ke bawah gitu ya. Nah, ini sudah mulai membentuk suatu pola. Nah, gitu kan, coba ini perhatikan kan, polanya cenderung sama, cenderung dia ada menurun gitu ya, garis-garis vertikal. Ini pun masih sama, jadi nggak ada godaan misalnya ada satu garis yang melintang misalnya seperti itu ya. Itu hal yang perlu perlu ditanyakan terus-menerus dalam proses kreatif ya. Apakah aku sudah mulai hafalan gitu? Apakah aku sudah mulai memproduksi gitu? Sudah mulai membuat produksi karya yang sama gitu. Itu godaan ketika kita mulai nyaman dengan satu bentuk tertentu. Jadi kegelisahannya kadang menjadi hilang. Nah, terus yang kedua ya, yang pengen saya sampaikan juga, kadang seniman itu ya, selain tadi masalah pilihan ya, seniman itu kadang memiliki godaan-godaan tentang kepraktisan. Ini banyak yang mengalami juga. Maksud saya begini, ada misalnya seniman yang dalam membuat karyanya itu sangat rumit, lama, dan tidak mudah menggarapnya. Butuh waktu yang lama, butuh ketekunan, butuh susah gitu. Terus ini saya tidak mengatakan langsung, tapi mengingatkan atau memberi rambu-rambu itu yang sering terjadi, atau itu yang terjadi beberapa kali pada seniman, sehingga kita perlu waspada juga. Terus seniman itu melihat seniman yang lain yang melukisnya lebih cepat. Delok pelukis liya, melukisnya lebih cepat, hasilnya bagus, laku lagi. Itu. Melukisnya cepat, bagus, laku. Nah, itu biasanya ada godaan. Waduh, tempatku ini melukisnya udah lama, mikirnya lama, nggak laku-laku, misalnya gitu. Itu kadang memiliki godaan ke arah situ. Tentu kalau ditanya sah tidaknya, boleh aja. Kalau masalah boleh ya boleh aja. Cuma yang perlu diwaspadai begini, apakah hal-hal yang ada di karya lama itu masih ada yang berharga nggak? Atau sebenarnya yang di karya lama itu banyak hal yang sangat berharga, sehingga akan sayang ketika benar-benar ditinggalkan. Nah, itu mulai menjadi salah satu ketika ada di fase pilihan. Ini kan sekali lagi ya, sikap seniman, saya sebut ketika mengomentari Mas Kustita, sikap seniman atau pilihan seniman
tentu apa yang dipilih oleh seniman adalah otoritas seniman itu. Nah, dia berhak atas pilihannya sendiri. Tentu dia akan memiliki aku mau begini atau begitu, itu hak senimannya. Namun ya kalau di dalam perkuliahan ya bagaimanapun kan kita juga mengingatkan ini. Jangan-jangan potensi pada karya lama itu ada emasnya. Kalau emas itu benar-benar sampai dihapus, dihilangkan, apa ora sayang. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu renungan. Sebelum aku tergoda untuk membuangnya karena urusan-urusan praktis atau pragmatis, apalagi ya, atau urusan konseptual, itu mungkin perlu ditimbang. Kalau saya lihat ya begini ya, ketika saya mengajar di ISI, saya melihat pameran, lukisan yang seperti ini, mudah sekali saya jumpai. Banyak yang membuat seperti ini. Banyak yang bisa, banyak yang membuat, sering saya jumpai. Seperti ini. Nah, berarti kalau mau milih yang seperti ini ya mesti ini lagi, mencari, mungkin akan ketemu intinya gitu. Nah, kalau yang ini, wah jarang sekali. Ini banyak keunikan yang ada di sana. Tapi sekali lagi ya, itu pilihan sah itu. Dan Mas Gus tentu memiliki strategi-strategi tertentu, nggak apa-apa. Tapi karena ini di kelas, ya saya juga nggak boleh hanya sekedar wah apik wesip, kan nggak seperti itu ya. Karena ini kan membutuhkan diskusi. Ya kelas itu seperti rem lah ya, rem. Mas Gus ngegase, aku ngeremi, gitu ya. Gini sih, kalau dosen atau guru itu, nah ini kenapa saya buat sekarang itu Painting Explorer berbeda ya. Itu melihat kasus masing-masing. Misalnya yang satu dengan yang lain itu pendekatannya berbeda. Ya seperti dokter sama pasien itu kan obatnya berbeda-beda, dosisnya berbeda-beda. Nah, saya tentu akan memberikan begini. Kalau dia atau siswa atau mahasiswa itu melajunya terlalu kencang, ugal-ugalan, saya melihat ada kemungkinan nabrak dan itu mencelakakan dirinya, ya saya berusaha itu loh, ada rem kan gitu kan, menunjukkan itu. Tapi kalau misalnya yang lain itu jalannya sangat pelan, bahkan nggak jalan-jalan, ya obatnya berbeda, caranya berbeda, gas dan gitu kan, kasih gas bukan dikasih rem, gitu kira-kira ya. Mas Gus, siapa masih pemanasan Pak, mau nyoba yang lain lagi, konsep visual lama tidak ditinggalkan. Oke, baik. Ngoten nggih, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti kelas konsultasi seni lukis Painting Explorer. Karya teman-teman sungguh punya potensinya masing-masing. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.